Jadi bertaubat itu merupakan suatu kewajiban seperti halnya sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala selalu memuji, bahasanya bukan sekali tapi selalu memuji kepada orang-orang yang selalu setiap saat bertobat kepada Allah, setiap saat. Innallaha ta'ala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu mencintai, selalu menyukai, yuhibbu, selalu meridhoi kepada siapa? At-tawwabina, orang-orang yang selalu setiap saat bertobat kepada Allah. Ada istilah tawwab, ada istilah taib bahasa Arabnya. Kalau tawwab itu pakai sifat namanya mubalaghah, jadi pekerjaannya bertaubat, sehingga sebutannya namanya tawwab. Ada istilah syukur, syakur, ada istilah syakir. Kalau syakur itu selalu bersyukur kepada Allah. Kalau tawwab itu setiap saat selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah bagi seseorang di dunia ini, setiap detik, setiap saat, tidak hanya paginya, tidak hanya siangnya, tidak ada sorenya, setiap saat, langkah demi langkah kita iringi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih saat ini bulan namanya bulan Rajab. Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah, yakni bulan dianjurkan kita untuk memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua perbuatan dosa, baik itu yang besar maupun yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Di antara cerita yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu taubatnya Wahsy. Wahsy ini adalah budak yang disewa oleh Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Jahal. Dendamnya Hindun karena Abu Jahal terbunuh di peperangan Badar. Akhirnya Hindun ini mboking, napa Pak? Bahasa mboking ini. Mboking orang luar, Wahsy namanya, yang punya keahlian untuk menombak dari arah jauh. Tujuannya apa? Supaya membalas dendamkan apa yang telah dialami oleh Hindun atas kematian namanya Abu Jahal. Siapa yang membunuh? Namanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyid Hamzah itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Allah dengan sebutan Asadullah, macane Allah. Niku sahabat Hamzah. Singkat cerita, Wahsy ini punya keahlian dalam peperangan Uhud. Itu dia diboking oleh Hindun, kalau kamu bisa membunuh Hamzah yang telah membunuh suamiku, maka minta apa saja aku kasih. Nah, semuanya atas izin Allah Ta'ala. Nah, sahabat Hamzah ini pakai baju perang kecuali ada sedikit lubang yang ada di bagian perutnya. Lubang sedikit. Subhanallah Pak, kena tombaknya Wahsy dari jarak jauh itu pas menembus kepada perutnya. Ini Wahsy sebelum masuk Islam.
Hah? Jadi bukan dari dekat, Pak. Oh, siapa yang bisa mengalahkan Hamzah? Hah? Nggak berani, namanya macane nopo? Asadullah, macane pangeran. Siapa sing wani macane pangeran? Nah, cuma dari jauh ini Wahsy kemudian melemparkan tombaknya dan mengenai sebagian perutnya siapa? Hamzah. Mati Hamzah. Saking dendamnya Hindun ini kemudian menyuruh Wahsy untuk membelah perutnya Hamzah. Dikeluarkan hatinya, dipamah, Pak. Dimakan mentah-mentahan. Saking jengkelnya dan saking nopo mangkele sampai segitu. Ala kulli hal, ini cerita dalam kitab sejarah. Setelah beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW mencari Wahsy. Nah ini Pak, Islam itu Pak, dilukai boten tambah melukai, dihina boten tambah menghina. Bagaimana perasaan Rasulullah? Pamannya bahkan dikatakan tunggal susun dengan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah itu menyusu kepada Siti Halimah dan Sayyid Hamzah pun juga menyusu kepada Halimah. Jadi saudara angkat sekaligus juga paman. Allahumma sholli ala Muhammad. Melihat kejadian di perang Uhud, banyak sekali sahabat yang wafat, gugur. Di antaranya adalah paman beliau yang namanya Sayyid Hamzah. Jadi sangat susah dan gelisah. Tapi sudahlah, berlalulah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Mau tidak mau takdir pasti akan berlangsung. Namanya khairiha wa syarriha. Yang baik kita juga harus ridho, yang buruk pun juga harus kita ridho sebagai seorang muslim. Akhirnya singkat cerita Rasulullah ngirimkan utusan, coba kamu cari Wahsy di mana dia, suruh masuk Islam. Ini pembunuh pamannya Pak. Ini perjalanan Wahsy ketika bertobat. Datanglah utusan dari Rasul, lalu ketemu dengan Wahsy. Utusan mengatakan, Wahsy, Rasul memanggilmu untuk masuk Islam. Kata Wahsy, apakah mungkin aku akan diterima oleh Tuhannya Muhammad? Sedangkan kesalahanku adalah membunuh yang namanya Hamzah, orang yang paling dicintai Allah dan Rasulullah. Utusan tersebut menyampaikan apa yang disampaikan Rasul, firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila salihah. Artinya kalau kamu beriman, bertobat dan mau istiqomah amal soleh, tobat kamu akan diterima. Hah? Kalau kamu mau beriman, kemudian mau bertobat, kemudian mau amal soleh secara istiqomah. Lihat ucapan Wahsy ngeten. Aku gak gelem, aku Islam berat. Bilang sama Muhammad, opo no ayat selain iki? Ngoten Pak. Hah? Cara awak dhewe ini berat ini ayat. Siapa yang bisa menjamin saya untuk selalu amal soleh? Maaf. Balik lagi katakan Muhammad, Wahsy nggak menerima karena persyaratannya berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulang lagi, kembali lagi ini utusan menghadap kepada Rasul. Yang intinya pokoknya Wahsy merasa keberatan ya Rasul. Loh, atas izin Allah Ta'ala disanggupi loh Pak. Siapa Wahsy? Kafir, musyrik, pembunuh, macanya Allah. Kali Allah Ta'ala disanggupi, seakan-akan oke, tak kasih syarat lebih mudah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Pak, ini Allah. Loh. Kejamnya orang kejam, zalimnya orang zalim, sampai membuat syarat sendiri loh. Koyok-koyok itu aku gelem masuk Islam tapi syaratnya kudu ngene. Allah Ta'ala turunkan kembali ayat yang lebih ringan daripada ayat yang pertama. Kata Rasulullah, balik lagi datangi Wahsy yang kedua kali Pak. Datang sampaikan ini ada ayat turun lebih ringan daripada ayat pertama. Berangkatlah ini utusan sampai ketemu kepada Wahsy. Kata Wahsy, oke, apalagi? Kata utusan, Nabi Muhammad tetap mengajak Anda. Terus apakah ada turun ayat yang lebih ringan daripada yang pertama?
Kata utusan, ada. Utusan ada. Apa itu? Firman Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni semua dosamu selama kamu tidak mensekutukan sesuatu kepada Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu yang namanya dosa syirik. Apa jawaban Wahsy? Maaf fulan, masih berat. Siapa yang menjamin saya nanti nggak bisa syirik? Wong itu nggak ada yang tahu. Masya Allah Pak, kurang nopo nih Pak? Ini ayat yang paling, innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Sing penting pokoknya jadi orang muslim itu jangan syirik. Apapun dosa yang dilakukan selama kamu mau bertobat akan diampuni oleh, kan mudahnya, paling mudah nih ayat yang paling simpel, paling mudah difahami, dijalankan. Apa kata Wahsy? Maaf, kembali lagi datangi Muhammad. Wahsy nggak menerima karena masih ada persyaratan, masih berat. Berangkat Pak utusannya. Apa kata Rasulullah? Sebentar, datangi lagi yang ketiga kali. Yang keberapa Pak? Islam. Lihat nih Pak, lihat Islam yang dibawa Rasulullah, agama Allah Ta'ala koyong ini modeli ngurusi sing modeli Wahsy. Orang yang dulu kafir, muslim, pembunuh, sampai dikasih ayat pertama gak diterima, dipending lagi. Ayat yang kedua gak diterima, dipending lagi sampai ayat yang ketiga. Kata Rasulullah, sudah, ini terakhir. Datangi Wahsy, ini ada turun terakhir. Ayat 3 turun. Yang pertama, yang kedua, ngopeni sing jenengin apa? Wahsy Pak. Ngopeni modelnya Wahsy. Loh Pak, Allahu Akbar, betul-betul Rahman Rahim, betul-betul Ghafur, betul-betul Ghafar. Sebelum saya ceritakan dalam hadisnya, ya busutu yadahu billail, Allah Ta'ala tiap malam seakan-akan memantangkan tangannya. Artinya siapa yang bertobat di malam hari, mungkin di siangnya sibuk ngurusin dunia, gak ada kesempatan tobat, ayo datang di malam hari bertobatlah. Oke, wa yabsutu yadahu bin nahar. Mungkin ada orang tenggelam dalam lautan kemaksiatan di malam hari, nggak ada waktu tobat. Kata Allah Ta'ala, tenang, datangi aku di siang hari. Dari 24 jam, 12 jam selalu membentangkan pintunya bagi orang yang belum siap tobat di siang hari, datang di malam hari. Bagi orang yang belum siap tobat di malam hari, datangilah di siang hari. 24 jam Allah Ta'ala membukakan pintu maaf sebelum manusia berada rohnya di tenggorokan dan sebelum matahari muncul dari arah mana? Arah barat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terakhir. Utusan datang. Wahsy, Muhammad tetap mengajak kamu untuk masuk Islam. Kata Wahsy, oke, yang pertama, yang kedua sudah. Kok perhatiannya mbak aku memang siapa Muhammad dan apa yang dibawa berupa agama Islam? Apa ayat terakhir? Kata Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei hambaku yang selalu berbuat maksiat. Kamu ini Wahsy, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kata Wahsy, ya inilah ayat yang saya nanti. Inilah ayat yang saya nanti. Isinya apa ayat itu? Hei hambaku, kata Allah. Siapa hambamu ya Allah? Apakah yang ahli tahajud? Apakah yang ahli amal soleh? Apakah yang ahli jamaah? Apakah yang suka majlis taklim? Entar dulu, kata Allah, ibadi alladzina asrafu, bawaan manusia yang suka, bahasanya israf, melampaui batas dalam suatu kemaksiatan. Ibarat seperti cangkir amber, Pak. Napa?
maksiate amber saking akeh maksiat. Apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu mir rahmatillah. Yang penting tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mestinya ayat yang paling pas, maaf loh ya, kalau bahasa manusia, hei hamba-hambaku yang suka melakukan maksiat, neraka awakmu, kan ngoten mestinya, kan ngoten ya, mesti ini cara segi kasar-kasaran, hei wong sing suka judi, hei wong sing suka mendem, apa nih Pak, hei wong sing suka ngene, wong sing neraka, jahanam gue. Tapi Allah ndak. La taqnatu mir rahmatillah. Ingat, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap datangilah Allah, mintalah maaf kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan mengampuni. Akhirnya apa? Barokai ayat terakhir yang menunjukkan mana luasnya pintu maaf Allah Ta'ala, ketarik Wahsy menuju ke Islam. Lalu beberapa tahun kemudian perang namanya perang Yamamah. Setelah Rasulullah meninggal, itu ada orang mengaku jadi nabi, namanya Musailimah Kadzab. Musailimah Kadzab, Musailimah suka pembohong. Siapa yang bunuh Pak? Wahsy. Yang bunuh siapa? Wahsy. Kata Wahsy, alhamdulillah, sebelum Islam saya membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasul, dan setelah Islam saya membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasul. Insya Allah niki ngimbangi nopo kemaksiatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita yang ingin kita ambil di sini adalah kesimpulan, ya, tidak ada istilah terlambat kalau seseorang itu ingin bertaubat dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa pun taubat nih seakan-akan nggak punya dosa. Masya Allah Pak. Dan orang pembunuh bayaran 100 jiwa, 100 jiwa, mabuk puluhan tahun, maaf zino puluhan, apa Pak? Puluhan zino, korupsi, wis naudzubillah min dzalik. Wis pokoknya segala bentuk kemaksiatan. Kalau dia mau tobat, berhenti totalitas. Apa kata Rasulullah? Kaman la dzamba, seperti jabang bayi yang baru keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngertos jabang bayi, anak baru keluar dari perut ibu, apakah punya dosa? Gak ada dosa. Jadi tokcer baru keluar, matanya ndak dosa, mulutnya ndak dosa, anggautanya ndak dosa, sehingga jabang bayi kalau mati maaf kemudian meninggal dunia maka masuk surga. Kenapa? Karena nggak punya yang namanya dosa. Lah kondisi orang yang bertaubat dari setiap kemaksiatan yang pernah dilakukan, kalau diterima oleh Allah Ta'ala dengan syarat-syarat taubat yang akan kita terangkan secara singkat, kata Rasul, kaman la dzambalah, seperti orang tidak punya dosa. Lupa maksudnya habis Pak, catatannya itu nggak ada Pak. Jadi yang dulu mungkin pernah dicatat, tapi kalau taubatnya nasuh, hilang Pak. Maksudnya hilang apa nih? Hilang dengan sendirinya, disebabkan karena nopo taubat. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syarat taubat ada 5 secara singkat. Monggo diunjuk. Dikajuran untuk taubat nasuh, bukan taubat tomat katanya. Napa taubat tomat nih? Tobat kemudian barek kumat maneh. Jenenge tobat napa? Tomat. Nah, kalau tobat berambang ini. Syaratnya 5. Yang pertama, an-nadam. Napa nadam niku, Pak? Ngetuni perbuatane. Menyesal, udah
menyesal, mengadakan suatu penyesalan. Wis pokoknya ini yang menyesal ya Pak. Menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelas Nabi Adam saja pernah melakukan kesalahan, apalagi kita. Sekelas Nabi Ibrahim pernah melakukan, sekelas Nabi Musa pernah melakukan, Nabi Nuh pernah melakukan, kecuali si tok sehingga bersih total hingga menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah maksiat, gak pernah melakukan kemungkaran. Sekelas Nabi Adam pernah makan buah kholdi, padahal itu suatu larangan. Kenapa? Karena ada dalam rangkaian tubuh manusia namanya kesenangan hawa nafsu. Iya, khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala sudah tahu, kan sudah diterangkan. Hei hambaku tadi, qul ya ibadi, hei hambaku. Hambanya Allah kita. Siapa kita? Maaf, siapa manusia? Alladzina asrafu. Maksiat, suka melampaui perbuatan dosa. Itu sifat seorang hamba. Pun pertama, an-nadam, mengadakan suatu penyesalan. Yang kedua, al-iqla. Iqla niku ibarat seperti mencabut sesuatu dari akarnya. Kalau ada rumput di depan rumah, nek jenengan paculi, nek gak sak bongkote seminggu maneh tukul. Tapi nek jenengan jabut sak akar-akare insyaallah enggak tukul. Nah, ikhla mencabut artinya dari akar-akar keinginan maksiat dicabut oleh orangnya, artinya tidak akan mengulangi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertama nadem, menyesal, ketun. Pun yang kedua ikhla, dicabut apa yang menjadi kesenangan dari nafsu tersebut, terdapat suatu kemaksiatan. Yang ketiga alla ya'uda, gak mbaleni malih Pak. Napa? Nek mbaleni malih jenenge mboten taubatun nasuh niku. Tobat napa? Tobat nanti kumat. Seperti apa kata Rasulullah? Tahu susu yang keluar dari tempatnya, apakah bisa balik? Tidak. Itu ibarat seperti orang tidak akan kembali dari kemaksiatan. Seperti perahan susu sudah masuk ke dalam tong kepada wadah, nggak mungkin bisa dikembalikan lagi Pak, sudah keluar. Artinya apa? Tidak ada mungkin, tidak ada kemungkinan orang itu akan melakukan dosa itu kembali. Ini 3 syarat. Yang kedua terkait tentang satu, selama ruh belum berada di tenggorokan. Kalau ruh sudah ada di tenggorokan, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kayak ceritanya Fir'aun. Fir'aun udah tenggelam di dalam lautan, mau iman, malaikat Jibril ngambil pasir jejen cangkeme, cek enak ikon tapi masuk surga. Gak iso enak dijejeli, akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa untuk mengatakan syahadat. Yang terakhir sebelum matahari muncul dari arah barat. 5 ini kalau dipenuhi, semua dosa yang pernah dilakukan manusia habis total Pak. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalahu, seperti halnya orang yang tidak melakukan dosa. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah dan taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Menurut keterangan dalam kitab-kitab, kebanyakan para aulia dulunya itu ada yang pembegal, ada yang penjudi, ada yang narkoba, ada yang seneng widoan. Lupa nih, kalau saya baca ceritanya para aulia, ini yang modelnya ngoten Pak. Di antaranya siapa? Fudail bin Iyad.
wali min auliyaillah. Fudail bin Iyad itu pergaweane ngerampok, Pak. Napa ngerampok niku? Begal. Pekerjaannya niku begal di tengah jalan. Jadi kalau ada kabilah-kabilah niku, pokoknya malam standby, dirampok, diambil, dimakan. Itu Fudail bin Iyad sebelum diangkat oleh Allah. Suatu ketika Fudail senang dengan perempuan. Senang dengan perempuan. Dah seperti halnya seorang laki-laki ingin melampiaskan hasratnya, mulai menek pager. Apa bahasanya? Menek pager. Subhanallah. Kalau sudah Allah menginginkan, Pak, kun fayakun. Nah, makanya kita standby. Kita standby. Nggih. Udah, kita jangan umek dengan dosa kita, enggak barbar, Pak. Kita serahkan kepada Allah. Jenengan diaturi jamaah berangkat. Napa maksudnya niku? Nggih, sebab dosane panjenengan ilang. Nek gak ilang nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin dikasih kemudahan ngaji istiqomah, jamaah istiqomah, tahajud bisa, istighfar bisa, kemudian akhlaknya berubah menjadi baik. Loh, ini alamat apa? Alamat bahwa di dalam tubuh manusia itu dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Yang menjadi permasalahan kalau ada seseorang, maaf, dikasih berupa keberatan oleh Allah. Sholat abot, jamaah abot, ngaji abot, apa malah Pak sing abot nih? Quran abot, istighfar abot, hitung duit enteng. Alhamdulillah, hitung duit enteng. Orang masih ngomong abot nang yo. Jamaah abot, kena duit enteng. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bentuk keringanan-keringanan yang selama ini jenengan rasakan kok enteng ya awak dhewe lho. Itu kalau Allah Taala nggak mengampuni nggak bisa, Pak. Loh, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, nggak bisa. Loh, ini barangnya pangeran iki, Pak. Masjid niki barangnya pangeran. Nggak semuanya orang bisa masuk, Pak. Majelis taklim, majelis zikir niki nggone pangeran, niki barang-barang akhirat. Allah Ta'ala enggak secara serentak ngundang kemudian dikasih semuanya, bisa. Hanya orang-orang khusus yang dikasih oleh Allah. Lah di antara panjenengan alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Fudail bin Iyad mulai metangkring. Napa? Metangkring. Napa? Mau ngeloncat pager, mau nemui fulanah yang dicintai tadi. Lalu kemudian ada orang baca Quran, Pak. Isinya ngeten, Pak. Masya Allah. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Basa Jawa. Fulan lereno, cukup. Oleh nglakoni dosa wis akeh. Bahasane ngoten, Pak. Sudah cukup. Alam sudah cukup. Kapan mau berhenti dari kemaksiatan? Langsung Masya Allah, ucapan Quran alam yakni niku sudah saatnya tobat, mengetuk pintunya Fudail, langsung kemudian meninggalkan kemaksiatan secara totalitas, Pak. Langsung, Pak, diangkat jadi walinya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal dulunya pembegal, perampok. Makanya sering-sering kita aturake, orang nggak boleh mengejek orang walaupun dohirnya ahli maksiat, karena finishnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Fudail bin, jangan patusi teng kitab-kitab. Siapa Fudail bin Iyad? Wali, orang soleh, alim, pinter. Sebelumnya nih perampok, pembegal. Jadi kalau Allah Ta'ala ingin menghendaki, boten pakai proses lama, jamaah kudu akeh. Boten, tinggal bahasan tinggal dikunci, tek, ketemu kuncinya, selesai jalan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Pun terakhir. Wonten cerita malih niki. Nggih, ada rombongan napa, Pak? Rombongan begal. Rombongan apa? Begal. Keleson, napa? Keleson, lesu, lapar. Perintah kepada temannya, hei fulan, tolong ini duit 1 dirham, belikan makanan di pasar. Pun
Sambil ditunggu, satu dari kalangan mereka berangkat menuju ke pasar. Masuk ke pasar, ada satu toko, Pak, rame nih pol. Toko buah. Toko nopo? Buah. Toko semangka. Nek kita pipiti toko semangka. Semua toko itu sepi kecuali satu toko buah nih. Rame nih pol. Semuanya ngujeki satu semangka, Pak. Satu semangka, berharap siapa yang bisa mendapatkan itu satu semangka dengan harga ini. Akhirnya terjual, harganya satu, bukan dirham Pak, darohim, beberapa juta. Barang siapa yang bisa beli semangka ini dengan harga sekian juta, maka tak kasihkan. Karena melihat anehnya toko itu kemudian yang direbutkan satu buah, akhirnya dibeli Pak. Wonge akeh nunggu lesu, mulai-mulai cuma semongko sitok tok, Pak. Semongko napa? Sudah kebeli. Diambil semangkanya, pulang menjumpai teman-temannya yang lapar, teman-temannya ahli dosa nih. Temannya ketika datang dia dimarahi, "Hei fulan, awak dhewe wong akeh lesu kabeh mbok kei napa? Semongko." Kata dia, "Entar. Cek entar. Semangka ini unik napa?" Semangka ini unik. Kok unik be? Sak pasar buru napa? Semangka ini. Kenapa unik? Jadi rebutan. Alasannya karena pernah dipegang tangannya Bishr bin Harith, wali min auliyaillah, pernah memegang semangka ini, sehingga barokai dipegang pegane larang. Langsung para jamaah niku, ya Allah, wong ngalim, wong soleh dimuliakan oleh Allah Ta'ala, belum orangnya, semongko sing dipegang regane nopo larang. Kadang-kadang lho Pak akik, nah akik Kiai Tom niku regane nopo lho, nah akik iku padahal 200 Pak, akik 1 miliar. Kenapa? Karena akik pernah dipakai oleh lho. Ini karena barokai semangka pernah dipegang, itu harganya mahal. Seketika berkah makan semangka nih, orang yang pernah megang, dipegang tangannya tok niki semuanya bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah Ta'ala menjadi orang-orang soleh. Barokai nopo Pak? Barokai demean tangane orang yang megang semangka yang dibeli oleh orang-orang yang saat itu bermaksiat kepada Allah. Di dunia seperti ini kondisi orang-orang soleh, bagaimana kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di bulan Rajab mari kita perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang kurang daripada khilaf, pasti punya khilaf, tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, menunggu dan selalu menunggu, standby 24 jam untuk menunggu orang-orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Mari bersama-sama 70 kali kita lantunkan bersama-sama. Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli warhamni Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli warhamni wa tub alai, ya Rabbi ufirli Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alai, ya
ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم بارك لنا يا الله في رجب وبلغنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك يا الله رجب وشعبان